Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat amma ba'du. Kembali lagi dalam program Ta'aruf Yuk, program kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Tidak hanya pengusaha, tapi orang-orang yang betul-betul bisa menginspirasi kita. Menginspirasi Anda semuanya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan tentunya. Nah, kali ini mungkin yang baru tanya-tanya atau menjadi pertanyaan, betul nggak sih sekarang mencari ilmu agama itu, pemahaman agama itu sulit, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa? Ternyata nggak sulit. Nah, kali ini sebetulnya ada solusinya, karena bintang tamu kali ini luar biasa. Beliau seorang ustadz juga, pembawa berita kebaikan dan apapun yang sifatnya kebaikan yang betul-betul bisa menginspirasi kita semuanya. Kita kedatangan seorang ustadz, yaitu Ustadz Gun Gunansyah. Beliau dari LC. Saya belum tahu juga sebetulnya LC itu apa dan bagaimana manfaatnya buat kita, buat pelajar dan mahasiswa dalam kaitannya mencari ilmu dan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dan mencari ilmu tidak seperti dulu. Sekarang tuh mudah sekali dan sangat-sangat dimudahkan. Tanpa panjang atau tanpa lama-lama lagi, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Gun sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sehat. Amin. Penuh berkah. Amin. Ya Allah tuh. Sudah didoain ya, belum apa. Ustaz, Ya. ini tadi saya udah dijelaskan sedikit tentang LC. Ya. Yang kedua sudah dijelaskan juga sedikit tentang bahwasannya sekarang mencari ilmu itu tidak seperti dulu ya. Satu hadis harus berjalan 70 kilo gitu kan. Atau satu pengetahuan kita harus jauh-jauh untuk mencarinya karena informasi tidak seperti dulu. Nah, sebelum ke situ Ustaz, bisa dijelaskan dulu Ustaz, antum ini dari mana dan LC itu apa Ustaz? Dari tadi Ya di sini ya. Foto Ustaz. Baik, terima kasih Kak Eri. Pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Kang Eri, juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di acara yang sangat keren ini. Kang Eri ya. Amin. Ta'aruf yuk. Nah, sekarang tinggal bagian LC ini menta'arufkan dirinya. Iya, betul. Iya, saya mewakili saja Kang Eri ya dari LC. Bahwasanya LC ini kepanjangan dari Lembaga Sosial Studi Islam. Lembaga Sosial Studi Islam. Oke. Ya, disingkatnya LC. Pakai tasdid ya, LC. Pakai sidah gitu ya. LC gitu ya. Ini alhamdulillah LC ini adalah sebuah yayasan dakwah. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah, dan garapan kita ini spesifik khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa. Pemuda lah ya. Betul. Pemuda, secara umum pemuda. Kan kalau Kak Eri lebih tahu sebagai psikolog juga lah gitu ya. Bahwasanya pemuda itu menurut para ahli itu ya 40 ke bawah usianya. Itu pemuda. 40 ke bawah. Iya, Ya. itu masih kategori pemuda. Pemuda ya. Iya, jadi jangan khawatir ya. Jangan pemuda khawatir. gitu Yang di bawah usia 40 tahun itu masih pemuda, pemuda. masih pemuda. Iya. Nah, ini di LC ini khusus kita pelajar dan mahasiswa. Dan ini alhamdulillah sudah berdiri sejak 2017. 2017. Iya, 2017 alhamdulillah dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini LC masih bisa terus melaksanakan program-program dan pengembangan program-programnya. Dan untuk program-program LC ini ya, Kang Eri juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sahabat-sahabat LC. Yang pertama ini ada program KSI. Iya, ini program utamanya, program basic, dan ini program awal. KSI ini adalah kuliah studi Islam online. Kuliah Studi Islam Online, Iya, KSI. Ya. Jadi bagaimana ini akan memudahkan tadi. Ketika sekarang bahwasanya bagaimana dunia era digital ini, Kak Eri ya, sosial media yang lain-lain, bagaimana kita optimalkan untuk menyebarkan dakwah. Nah, ini salah satu sarana saja sebetulnya ya, bagaimana kita
mengajak para pemuda, juga mengajak para pelajar, dan ini sebetulnya sebagai sentuhan saja awal dari bagaimana nanti melanjutkan tentunya secara personal, secara pribadi lebih semangat lagi menuntut keilmuan agama ini, keilmuan Islam ini. Ini sebagai pemicunya saja itu ya. Ini sebagai detonatornya aja Iya, ini. iya, baik, baik. Ya, Kak Eri. Ya, selanjutnya nanti bagaimana sahabat-sahabat LC yang sudah tergabung ya menjadi member kita ini KSI. Alhamdulillah Ini sekarang udah ada berapa, Ustaz? sekarang KSI online itu sudah 58.000 orang. 58.000 orang Iya, sekarang. alhamdulillah. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Masya Ya, secara umum pendaftaran kita membuka seluruh Indonesia ini. Kak Eri juga pemirsa ya, sahabat LC. Namun kita juga ada kerja secara skala prioritas. Yaitu kita di Pulau Jawa. Oh, Iya. sekarang ini lebih skala prioritasnya di Pulau Jawa. Saat saya potong sedikit. Saat sebetulnya LC itu bukan ringkas ya, sebetulnya lebih sederhana lagi. LC ini apakah wadah untuk mencari ilmu atau seperti apa sebetulnya singkatnya, sehingga mungkin di luaran sana ini yang nonton insya Allah dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari Aceh pun saya mau masuk LC ini gitu kan. LC ini seperti apa? Apakah teknis penyampaian online-nya pakai media apa, bisa jadi contohnya kayak gitu Ustaz. Terus kajian-kajiannya seperti apa, itu seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kak Eri juga pemirsa sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebutkan seperti itu Kak Eri. Kita ini sebuah wadah, sebuah platform juga ya bagi sahabat-sahabat tadi khususnya pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar Islam dengan mudah ya, maka bisa bersama-sama untuk bareng-bareng dengan LC. Ya, bareng-bareng dengan LC. Nanti cara pembelajarannya kalau secara online, yang pertama yang program KSI tadi itu adalah kuliah studi Islam online, yaitu dengan media WhatsApp. Media WhatsApp. Jadi si murid atau si yang nyantri lah katakanlah, atau si murid atau si pelajar itu berarti menerima informasi keilmuannya itu via WhatsApp. Via WhatsApp. Dan ini secara teknis ya, Kang Eri juga pemirsa, teknisnya itu setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, ini sahabat-sahabat KSI LC ini akan mendapatkan tausiah-tausiah dari tim admin LC Pusat. Dari Senin sampai Sabtu. Itu tiap hari. Tiap hari. Sehari sekali gitu. Sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Masya Allah, itu kajiannya seperti kayak gitu ya Ustaz ya? Iya. Ustaz, sebetulnya di KSI ini, LC ini menyiapkan materi apa saja Ustaz buat pelajar dan mahasiswa ini Ustaz? Ya. Tentu materi-materi yang disiapkan oleh tim LC Pusat, ya, admin tim LC Pusat ini adalah materi-materi yang dibutuhkan oleh para pelajar dan mahasiswa. Mulai dari akhlakul karimahnya, kemudian tentang akidahnya, ya, tauhidnya, kemudian ada sirahnya, kemudian mutiara Al-Quran, itu ya, mutiara hadis, dan semua tentang materi-materi keislaman. Semua tentang materi-materi keislaman. Kita ringkas ya, karena kan melalui pembelajaran secara online melalui WhatsApp gitu ya. Kita japri kita sistem japri grup ya, ada grup karena kita sudah siapkan tim admin ya. Tapi ada webinarnya juga nggak sih Ustaz? Ada webinarnya. Oh, kita ada webinarnya. Saat sebetulnya di KSI ini, di LC ini kan pembelajaran ya Ustaz, pembelajaran kajian keislaman, tadi sudah dijelaskan ada sirah, ada akhlak, ada tauhid dan segala macamnya lengkap, mungkin termasuk nanti fikih dan segala macam lengkap seperti kayak gitu Ustaz. Sebetulnya di KSI ini, KSI lebih ke nama kuliahnya ya, kuliahnya LC ini sebetulnya, atau di KSI lebih tepatnya, ini sebetulnya dua arah nggak sih Ustaz nantinya tuh? Tapi jangan dijauh dulu Ustaz, nanti kita akan kembali lagi pemirsa MHO TV, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam program Ta'aruf Yuk, program kenalan. Dengan siapa kenalannya? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang baru bergabung, pemirsa MHO TV dalam program Ta'aruf Yuk ini, yang baru bergabung, kita kedatangan tamu dari LC. Nah, hari ini kita kedatangan
Ustadz Ugun Gunansyah, beliau CEO dari LC. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, sebetulnya sekarang itu sangat-sangat dimudahkan sekali dalam mencari ilmu. Nanti kita tanya juga, kenapa sih kita itu harus mencari ilmu, dan apa kemudahan-kemudahan seperti apa yang LC hadirkan, yang LC kasih untuk pemirsa semuanya di rumahnya, khususnya pelajar sebetulnya, pemuda, pelajar dan mahasiswa ya Sat ya, karena luar biasa. Bayangkan ketika kita tidak menambah ilmu tiap harinya, kita akan jomplang dengan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah masalah kita di rate-nya 10, kita punya ilmu di rate 8, kita nggak bisa menyelesaikan. Salah siapa? Ya salah kita sendiri. Nah, kali ini LC ngasih solusi untuk kita. Nah, solusinya seperti apa? Langsung ke Ustadz Ugun lagi, gitu kan. Ustadz Ugun, ini sebelum saya ngomong LC lagi, Ustadz Ugun, sepenting apa sih kita menuntut ilmu, Ustadz Ugun? Sepenting apa kita ini menuntut ilmu? Baik, ada juga pemirsa ya MHAL TV, juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah penerang kehidupan kita. Ilmu itu adalah cahaya pembimbing kehidupan kita. Ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah sampai hatta ya'tiyanal yakin, ya, sampai datang al yakin, datangnya kematian, ini semuanya butuh ilmu. Ya, setiap waktu, setiap saat kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus pakai ilmu. Dan para ulama menjelaskan, ketika seseorang beribadah tidak memakai ilmu, maka kemungkinan besarnya ibadahnya berada di atas kesalahan. Tertolak berarti, Ustaz? Iya, di atas kesalahan. Jadi tidak ada panduan ketika di dalam melaksanakan ilmu, melaksanakan ibadah. Ngaco berarti ya? Iya. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang pentingnya ilmu ini, kata beliau bahwasanya ilmu ini lebih penting daripada makan dan minum kalian. Lebih penting daripada makan dan minum kalian. Ya, kan? Karena kalau makan dan minum, Kang Eri ya, juga pemirsa, ini sehari ya makan 3 kali ya maksimal. Ya, tapi kebutuhan ilmu kita setiap hari ini lebih daripada itu. Selalu bertambah. Selalu kita membutuhkan ilmu. Masya Allah. Sehingga orang-orang yang beriman itu 24 jam kehidupannya terikat dengan syariat. Kalau tidak tahu tentang syariat-syariat selama 24 jam, bagaimana kita bisa terikat dengan, terhubung terus dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga disitulah butuhnya kita terhadap Terima ilmu kasih itu. Ustadz Ugun untuk pencerahannya. Jadi, nah tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Ugun bagaimana urgensi, seperti apa sih urgensi kita harus menambah terus ilmu, menambah karena tidak ada batasan, tidak dijelaskan. Tidak ada hadis manapun yang menjelaskan mencari ilmu itu sampai SMP, sampai sanawiyah, sampai SMA, atau bahkan saya udah nikah, saya nggak menambah ilmu lagi, nggak bisa ya, seperti itu. Nah, di sini LC ngasih kemudahan sebetulnya. Kalau ditanya LC itu apa, jadi kalau yang mau belajar di rumah se-Indonesia nih mau belajar, itu bisa melalui LC ya, Sat ya? Bisa melalui LC, modalnya handphone ya, Sat? Handphone saja. Modalnya handphone saja. Sama kuota. Ada biaya nggak sih, Sat, sebetulnya, Sat? Dari LC-nya sendiri, ini Sat? free. Iya, ini adalah pembelajaran secara gratis, free. Ini betul-betul gratis, nggak ada biaya sama sekali? Tidak ada dipungut biaya sekalipun. Nah, kalau misalnya asal tinggal mau serius saja. Iya. Berarti tinggal daftar ke LC, nanti ada nomornya di bawah ini, silakan. Tinggal daftar ke LC, nanti ada panduannya, ada call centernya yang ngasih tahu. Udah seperti itu, semudah itu. Semudah itu. Nah, sekarang kayak gini, Ustaz. Kalau misalnya se-Indonesia nih, pelajar, mahasiswa, pemuda ya, mau belajar ke LC. Katakanlah ada 2 juta orang saat yang mau belajar. Terus LC sendiri seperti apa, Sat? Dari mana pembiayaan LC, Sat? Baik, ya. Ya tentunya Ar-Razzaq dialah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Betul. Nah, tentu kita ada beberapa ikhtiar yang kita lakukan bagaimana menopang ya. Kemudian bisa program-program LC ini bisa terus bergulir. Karena ini kita LC-nda sebuah yayasan dakwah. Maka alhamdulillah kita ada tim yang secara berkonsentrasi untuk funding pendanaan ya. Pendanaan untuk semua kegiatan. Dan ini alhamdulillah dari swadaya masyarakat kaum muslimin Indonesia. Ya, masyarakat kaum muslimin Indonesia.
yang tergerak bersama-sama memiliki satu visi, satu misi yang peduli bagaimana menyiapkan generasi yang lebih soleh di masa yang akan datang, dan itulah investasi kita di masa yang akan datang, dan itu merupakan amal jariah yang akan senantiasa mengalir terus. Masya Allah. Kita bersama-sama, ini milik umat LC ini, ya milik umat, ya dari umat dan dikembalikan kembali untuk kaum muslimin, untuk umat. Sebetulnya dari LC sendiri, visi misi LC itu apa sih, Ustaz? Iya, visi dari LC itu sendiri adalah bagaimana LC ini doa kita ya, Iya, betul, kepada Allah betul, Subhanahu wa taala ingin menjadi sebuah fasilitator. Ya, sebuah lembaga, sebuah wadah sebagai fasilitator, memberikan kemudahan tadi kepada para pemuda, kepada para pelajar, mahasiswa di tengah kesibukan mereka ya di dalam menuntut ilmu secara formal ya di sekolah ataupun kampus masing-masing. Maka sekarang di genggaman mereka insya Allah belajar Islam bisa lebih mudah ya, bisa lebih mudah bagaimana kita menjadi fasilitator para pelajar dan mahasiswa di dalam mudahnya menuntut ilmu keislaman. Masya Allah. Ustaz, sebetulnya LC sendiri ada medsosnya nggak sih, Ustaz? Ada. Ada ya? Iya. Ada medsosnya. Jadi nanti di Instagram atau Facebook ya, dua-duanya ada ya? Atau YouTube? Instagram sama YouTube sekarang. Oh, Instagram, Iya. Instagram sama YouTube, langsung saja cari LC. Nanti insya Allah ketemu di situ, langsung ada kontak personnya, bisa langsung daftar juga, bisa seluruh Indonesia, tapi batasannya pelajar dengan mahasiswa. Mahasiswa. Jadi pelajar dan mahasiswa. Nah, untuk yang umum di luar itu, insya Allah segera akan di-launching oleh LC. Jadi tinggal tunggu saja. Tapi untuk orang tua yang punya anak pelajar, yang punya anaknya mahasiswa juga, silahkan langsung daftarkan ke LC. Karena di LC ini lengkap. Pertama, free, nggak dikenakan biaya apapun ya, Ustaz. Tidak dikenakan biaya apapun, bisa menuntut ilmu. Nanti kajian-kajiannya dari ustadz-ustadz atau dari expert di bidangnya, akhlak, tauhid, sirah nabi dan lain-lain, segala macam fikih dan lain-lainnya. Silakan daftarkan di LC. Atau silakan hubungi nomor di bawah ini, ada juga lengkap di situ. Silakan mau tanya-tanya LC itu seperti apa. Yang pasti insya Allah membawa manfaat yang sangat luar biasa. Online ya, untuk online-nya itu KSI karena sekarang pandemi ya, jadi belum bisa kopi darat bertemu secara offline ya. Jadi semuanya online gitu kan. Jadi dari KSI kirim materi-materi ke 58.000 orang. Ya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, ini lebih ke teknis ya, Tad. Ya. Nah, 58.000 orang itu kalau misalnya mau tanya jawab gimana, Tad? Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Eri, pemirsa MHO TV juga sahabat LC. Dari 58.000 member ya KSI online, itu di setiap materi yang kami kirimkan itu di bawahnya itu di setiap materi itu kami sudah himbau kepada rekan-rekan untuk silakan ketika ada pertanyaan tentang materi yang kita share hari ini, silakan kirim pertanyaannya kepada nomor admin kita. Ada ya, kita tampung semua pertanyaan dan kemudian nanti akan dijawab oleh tim ilmiah kita ya, dan nanti kita akan share juga kepada teman-teman jawaban-jawabannya, apakah melalui soft copy-nya atau melalui sebuah acara, sebuah rubrik di media-media online dari LC. Seperti misalkan kita ada sebuah program namanya Tanya Jawab Bersama LC. Tanya Jawab Bersama LC. Tanya Jawab Bersama LC. Seputar keislaman. Seputar keislaman. Dan itu pertanyaan-pertanyaan dari siapa? Dari teman-teman KSI tadi. Yang 58.000 orang itu. Dan itu pertanyaannya bebas, yang penting keislaman. Pertanyaan bebas. Seputar keislaman. Seputar keislaman. Masya Allah. Dan ini terkait tadi ya Kak Eri juga pemirsa, ketika sebelum pandemi ini kan kita katakanlah ketika KSI online ini programnya satu arah. Nah kita ada tadi acara kopdarnya. Ketika di masa normal itu kami ada acara kopdarnya untuk bagaimana mengeratkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, kebersamaan kita dari sahabat-sahabat KSI online yang awalnya kita hadirkan di sebuah acara offline namanya SG. SG apa SG? SG itu adalah Stadium General.
Stadium Jenderal. Kayak seperti kuliah umum gitu ya. Oh, di satu Kuliah tempat. di satu tempat, apakah di masjid yang kita pilih ataupun di sebuah aula yang kita pilih gitu Per ya. kota kan? Per kota. Oh. Per kota, dan itu sudah rutin. Sebelum pandemi ini kita alhamdulillah sudah menyelenggarakan kurang lebih di 28 kota. 28 Iya. kota, Mas. Khusus Pulau Jawa. Ya, dan alumni dari kegiatan SG ini, dari Kopdar ini kan baru Pulau Jawa ya. Iya, kopdarnya ya. Ya, Kopdarnya ini alhamdulillah tercatat alumni dari SG ini, program Kopdar dari KSI ya, awalnya ini 13.391 orang. Udah banyak ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Manfaatnya, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang itu sebetulnya pemirsa MAO dimanapun berada, sebetulnya kalau nyari alasan sudah nggak ada alasan lagi, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Betul. Tidak ada alasan lagi. Aduh, misalnya ada orang yang lagi minum-minuman keras, terus kita lihat, wah saya nggak tahu ilmu. Nggak ada. Orang setiap gang, di setiap rumah, atau mungkin sekarang itu akses buku mudah, ustadz banyak di mana-mana, ulama banyak, para habaib dan lain-lainnya banyak sekali. Ditambah lagi sekarang ada LC seperti ini, Ustaz. Ini memudahkan sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan kayak ini, Ustaz. Sebetulnya dari saya ini pertanyaan. Kenapa sih orang setiap muslim, khususnya pelajar dan mahasiswa, harus gabung ke LC? Iya, baik. Baik Kak Eri ya, Iya. juga pemirsa MHO TV dan sahabat-sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bergabung ya dengan LC? Maka tadi insya Allah taala ya LC bertanggung jawab dari konten-konten keislaman yang disiapkan, yang disediakan, karena ketika berbicara tentang bagaimana metodologi mencari ilmu, Iya, betul. maka ini harus betul-betul kita perhatikan Iya. ya, dari sumber yang benar, kemudian dengan pemahaman yang benar, sehingga insya Allah hasilnya pun adalah sebuah kebenaran, insya Allah ta'ala. Masya Allah. Oke, jadi langsung saja silakan hubungi nomor di bawah ini, atau langsung ke YouTube-nya, langsung LC aja saja. LC. Tulisannya di mana, Ustaz? LC itu, Ustaz? Ya, untuk di YouTube ini silakan sahabat-sahabat bisa cari LC Media. LC Media, Ya, kalau di LC YouTube ya. spasi ya, media itu untuk di YouTube. Kemudian kalau untuk di Instagram ya, sahabat-sahabat silakan bisa di apa tadi, LC Media ID ya. LC Media ID Iya. untuk di Instagram. Untuk Jadi Instagram. sebetulnya sudah dimudahkan sekali sekarang mencari ilmu itu sangat-sangat mudah sekali. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang tanda kutip bodoh atau apalah gitu, sebetulnya sayang gitu, Ustaz ya. Sayang. Sekarang pun sama di MHO di sini ada orang herbalis, ada terapis segala macam, itu semuanya dengan ilmu. Jadi nggak ada semuanya mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, itu bahaya sekali ya, Ustaz ya, kurang lebih kayak gitu. Ustaz, ini di LC sendiri, Ustaz, sebetulnya saya tuh dapat dari antum, Ustaz, PDF-nya ya, dari antum, testimoninya dan segala macam. Ini yang paling jauh dari mana, Ustaz? Murid-murid dari LC nih. Murid bukan sih dari LC itu sebetulnya dibilangnya, Ustaz? Kita sahabat LC. Oh, sahabat Ya, aja. sahabat LC. Oh, jadi sahabat LC. Jadi supaya Lebih dekat. Lebih dekat ya. Yang keluarga besar LC ya. Keluarga besar Keluarga LC, besar Ustaz. LC. Masya Allah. Jadi supaya lebih dekat, jadi tidak ada wah murid LC, tidak ada seperti itu, Ustaz. Iya. Tidak ada. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, pemirsa MHO, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam program Ta'aruf Yuk, program kenalan. Kenalannya dengan siapa? Ada pengusaha, ada orang-orang yang menginspirasi kita, atau siapapun yang bisa menebar kebaikan untuk kita semua, untuk pemirsa MHO TV tentunya. Nah, kali ini yang baru bergabung, walaupun ini di segmen terakhir, kita kedatangan tamu dari LC. Di samping saya ada CEO dari LC, Ustadz Gugun Gunansyah. Beliau CEO dari LC. Jadi kalau ditanya LC itu apa sih? Lembaga Sosial Studi Islam. Studi Islam. Lembaga Sosial Studi Islam. Kalau ditanya Lembaga Sosial Studi Islam itu apa sih? Sarana belajar online atau offline bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ini dikhususkan untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi sekarang itu pelajar atau mencari ilmu tidak menjadi hal yang sulit sekali. Tidak seperti kayak gitu. Nah, langsung kita bincang-bincang lagi dengan Ustadz Ugun. Ustadz Ugun, kembali ke di sini. Ini untuk LC ini masalah legalitasnya seperti apa sih, Ustadz?
Ya alhamdulillah Kang Eri ya, Iya. juga pemirsa, kita ada sebuah lembaga formal ya. Bukan lembaga yang liar gitu ya, bergerak tidak termanage dan tidak tanpa arah. Begitu alhamdulillah secara legalitas sudah lengkap alhamdulillah. Sudah lengkap Iya, masalah akta legalitas. pendirian dan semuanya ya, Kemenhumham yang lainnya sudah lengkap alhamdulillah. Sudah lengkap semua. Iya. Dan yang pasti ini untuk pemirsa MHO TV, ini LC ini kalau saya pribadi, saya sih belum pernah menemukan metode pembelajaran atau metode belajar secara masif. Bayangkan sekarang ada 58.000 Member, iya, sahabat. member. Ada 58.000 member, bisa dibilang murid, bisa dibilang sahabat, boleh silakan, karena dari LC sendiri dibilangnya sahabat LC. Karena tidak disebut murid LC ya, sahabat LC aja. Jadi untuk kayak saudara sendiri Iya, ya, Ustaz ya. betul. Kayak saudara sendiri seperti itu. Ustaz, sebetulnya LC ini kan belum pernah ada, Ustaz. Saya sih belum pernah menemukan ya, Ustaz. Masif seperti kayak gini belajar. Ini ada ini nggak sih? Ada tanda bahwasannya kita tuh pernah belajar di LC nggak sih, Ustaz? Misalnya katakanlah saya belajar di LC sebulan, 2 bulan, atau setahun 2 tahun. Apa ya, kalau kita sekolah formal ijazah kali ya, Ustaz? Iya, Sebetulnya iya, kalau iya. dari LC sendiri seperti apa, Ustaz? Iya betul. Terima kasih Kang Eri ya, juga pemirsa, sahabat MHO TV juga sahabat LC. Karena tadi program pembelajaran kita di LC ini adalah bukan program formal, kita pun bukan sebuah institusi sekolah ataupun kampus. Iya, betul. Kita adalah sebuah yayasan dakwah. Yayasan Ya, dakwah. yayasan dakwah yang menyelenggarakan program pembelajaran lebih mudah mempelajari tentang ilmu-ilmu dasar keislaman ya, dan ini tentunya non formal. Sehingga kita secara teknis di dalam program KSI itu, Kuliah Studi Islam Online, ini ada beberapa disebutnya kalau di kita nih beberapa paket. Nah, jadi untuk dalam 1 tahun ini kita bisa siapkan materi-materi ya, modul atau lembar-lembar materi namanya ini sebanyak 12 paket. 12 paket Iya, setahun, Ustaz? 1 tahun. Dan 1 bulannya ini pembelajarannya adalah 1 paket. Dan setiap 1 paket ini sebagai wujud dari apresiasi dari LC dan untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan yang semangat, yang serius dari awal gitu ya, mengikuti program-program di KSI ini, kita berikan sertifikat elektronik Setiap sebulan? sebulan sekali. Oh, Dan itu yang mengikuti itu berarti 58.000 ya. berarti harus Kita siapkan gitu ya. sesuai namanya masing-masing. Sesuai ya, tentunya. namanya masing-masing. Masya Ya, sertifikat. Kayak Gitu ya. sertifikat Iya. belajar seperti Betul, itu. betul. Bahwasanya pernah mengikuti pembelajaran di LC ya, Ustaz? Betul. Jadi, itu yang pertama, yang Kang Eri. pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika sahabat-sahabat mengikuti kegiatan offline-nya, yaitu Stadium General ataupun SG, ini bisa mendapatkan sertifikat fisiknya. Kalau ikut SG. Kalau ikut SG itu dapat sertifikat. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi untuk pemirsa MHO TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, sebetulnya ini LC ini bisa diikuti. Kalau belum tahu LC itu apa, jadi LC itu Lembaga Sosial Studi Islam. Lembaga Sosial Studi Islam. Jadi siapapun, khususnya pelajar dan mahasiswa, bisa mempelajari, bisa mendapatkan ilmu keislaman yang sangat banyak. Dan ini tentunya jelas dalam artian dari sisi pengajarnya, Ustaz ya. Kalau hadis sanadnya jelas, karena dalam Islam itu tidak ada katanya. Tidak ada katanya dalam Islam itu, jelas semuanya. Harus ini dari mana? Gurunya dari mana? Dari siapa? Jelas. Makanya tidak ada katanya, mana ada istilah doi, maudhu dan segala macam, ada istilah seperti itu. Karena dalam Islam tidak ada katanya, Ustaz. Kalau katanya pasti gosip itu. Kalau katanya pasti gosip. Jadi silakan untuk pemirsa MHO dimanapun berada yang masih mempunyai anaknya masih pelajar dari SD apa dari apa, Ustaz? SMA. SMA ya? SMA dan mahasiswa. SMA dan mahasiswa yang masih punya anak SMA dan mahasiswa, mungkin sekarang lagi mencari-cari, aduh gimana ya caranya supaya anak saya bisa ngaji atau ke majelis ilmu. Nah di sini LC sudah memfasilitasi free, tidak dipungut biaya apapun, langsung daftarkan segera. Jadi tinggal daftar aja ke nomor di bawah ini, atau bisa ke YouTube-nya dari LC yaitu LC Media, atau Instagram LC yaitu LC Media ID ya. Iya. Jadi silakan langsung daftarkan diri Anda, orang tuanya juga. Kalau ditanya, Ustaz, kalau ditanya nih Ustaz, tadi Iya. saya udah info sedikit. Ini kira-kira
estimasi sebetulnya estimasi untuk dibuka untuk umum kapan ya Ustaz ya? Iya. Nah, ini Kang Eri ya, untuk lebih semangat, LC ini punya jargon, punya yel-yel. Oh, apa tuh, Ustaz? Iya. Ketika saya sebutkan siapa kita, Kang Eri jawab sahabat LC. Sahabat LC. Oh, gitu. Bisa ya? Ya bisa ya. Siapa kita? Sahabat LC. Iya. Oh, gitu ya. Lebih semangat insya Allah. Jadi siapa kita sahabat LC? Iya, insya Allah untuk program tadi yang dewasa, Untuk dewasa umum lah ya, umum lebih ya, general untuk umum selain tadi pelajar dan mahasiswa, ini mudah-mudahan insya Allah bisa dibuka ketika selepas pandemi inilah, insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi itu Informasi yang bagus sekali bahwasannya mungkin tadi sebagian saya juga mau nih belajar gimana, saya kan udah mahasiswa, saya udah nggak pelajar gitu kan, udah umurnya udah nggak pemuda ya Ustaz ya gitu kan, udah di atas 40 gitu kan, mahasiswa emang ada yang ada juga Ustaz mahasiswa ya 40 50 juga ada sebetulnya mahasiswa. Jadi silakan hubungi nomor di bawah ini, nomor dari LC. Silakan nanti dari tim LC akan menghubungi Anda. Jadi teknisnya seperti apa? Yang pasti tidak dipungut biaya apapun. LC Lembaga Sosial Studi Islam. Ini pusatnya di mana, Ustaz? Di Bogor. Di Bogor ya. Ini pusatnya di daerah Bogor atau mungkin untuk orang yang daerah Bogor di daerah. Nah, saya bacakan alamat lengkapnya ada di sini. Saya bacakan alamat lengkapnya ini jadi LC Lembaga Sosial Studi Islam. Jadi alamat lengkapnya di sini. Alamatnya Komplek Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Takut ke Filipina nanti ya. Jadi Komplek Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, Jalan Kapten Yusuf, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari Bogor. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ditanya di mana sih lembaganya? Jadi karena ini dari legalitas base camp atau kantornya, jadi semuanya lengkap. Jadi alamatnya, nah biasanya kalau ada lembaga itu di mana suka nyebutin ngasal gitu. Pokoknya Danum gitu kan. Ada kan seperti itu. Nah ini jelas. Jadi saya sebutkan jelas alamatnya juga karena ini bisa diakses bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya lengkap sama pelajar SMA sama mahasiswa. Jadi alamat lengkapnya Lembaga Sosial Studi Islam. Alamatnya di Komplek Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, Jalan Raya Kapten Yusuf, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari Bogor. Nah, Ustaz kembali lagi ke LC nih, Ustaz, ke LC. Baik, Ustaz. Kang Eri sebentar. Siap. Ini kan tadi terus diulang-ulang ya, LC gitu ya. LC ya. Lembaga Sosial Studi Islam. Iya. Tadi belum ditanya sosialnya seperti apa gitu ya. Betul tuh. Gitu ya, Kang Eri ya. Sosialnya seperti apa? Iya. Sosialnya ya LC ini kan Iya. Lembaga Sosial Studi Studi Islam itu kan. Kalau ditanya sosial itu kan luas kan. Iya. Kalau ditanya luas, sebetulnya dengan ini ngasih free juga udah sosial Udah sosial, sebetulnya ya? ya. Oh, Masya Allah. Tapi kalau misalnya saya tanya langsung ke Ustaz Iya. Ugun, Ustaz, ini sosialnya seperti apa, Ustaz? Iya, yang dimaksud adalah LC. Iya, yang dimaksud oleh LC. Baik. Terima kasih Kang Eri ya. Pemirsa MH TV juga sahabat LC, bahwasanya bentuk dari program sosial yang diselenggarakan oleh LC ini, ketika tadi Kang Eri ya, ada program KSI, kemudian kita ajak untuk stadium general kegiatan offline-nya, dan setelah dari kegiatan offline berarti kita memiliki alumni, dan iya, alumni sudah, itu insya Allah mereka istilahnya apa, daulat, kita angkat dan kita tawarkan kepada teman-teman untuk menjadi relawan-relawan dakwah LC setiap kota, setiap daerah. Mengabdi ya, Ustaz, ya? Untuk sama-sama lah, sama-sama setelah merasakan, kemudian sama-sama bagaimana yang sudah merasakan manfaatnya itu sama-sama menyebarkan, ya, sama-sama mengajak rekan-rekan yang lain gitu kan, untuk bersama-sama bagaimana mendapatkan hal yang sama berupa kemanfaatan di LC ini. Jadi menjadi para relawan, menjadi nanti ketika ada SG itu, ya teman-teman alumni itu yang menjadi kepanitiaan semuanya. Juga menjadi perwakilan LC di setiap kota, setiap daerah. Maka ini sudah diluncurkan alhamdulillah 3 bulan terakhir. Program sosialnya adalah kita program tebar pangan. Tebar pangan maksudnya gimana nih? Tebar sembako. Memberikan sembako kepada apakah yang terdampak bencana misalkan ya, apakah misalkan kepada kerjasama dengan sebuah RT RW, siapa di situ didata saudara-saudara kita yang
tidak mampu begitu ya, kemudian diberikan oleh tim relawan LC yang ada di daerah. Berarti semua member di kotanya masing-masing terlibat di sini. Terlibat semuanya. Kita memang untuk melibatkan para pemuda ini. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan sedikit. Pertanyaan, Ustaz, untuk SMA atau aliyah atau setara, mahasiswa juga, supaya kita itu punya semangat, himmah untuk menuntut ilmu atau menambah ilmu itu, mungkin bisa ngasih kita advice atau motivasi ke kita, Ustaz, supaya di luaran sana kan nggak semuanya sekarang kan namanya SMA atau anak-anak aliyah lagi pemuda-pemudanya tuh lagi pengen-pengen seneng-seneng dan segala macam. Ada trik nggak sih, Ustaz, supaya mereka di luaran sana itu untuk tetap terus menambah ilmu, menuntut ilmu, terus menambah dan menambah ilmu, Ustaz, seperti itu. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Terima kasih Kang Eri, juga pemirsa MHO TV dan sahabat LC. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadam abdin yaumal qiyamah. Jadi ini hadis yang sangat menggentarkan sebetulnya. Karena dalam hadis tersebut tidak akan bisa pernah bergeser sedikit pun. Tidak akan pernah. Iya, bergeser sedikit pun kaki seorang hamba ketika nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, hatta yus'al. Dia kata Nabi, sampai dia harus berhasil menjawab 4 pertanyaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pertanggungjawaban kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan itu adalah tentang masalah usia kamu digunakan untuk apa? Iya, usia kamu digunakan untuk apa? Maka di sini terkait dengan tadi bagaimana para pemuda itu kan usia pemuda ini sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Ketika tidak berhasil bagaimana mengembangkan, menempa diri ya di usia yang sangat produktif, yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mungkin bisa diulang kembali. Ketika di sini sukses, maka insya Allah kedepannya akan sukses. Amin. Namun ketika di sini gagal, ya secara hitungan manusia kemungkinan bisa gagal. Ya, sehingga ini waktu-waktu yang sangat produktif. Bagaimana para pemuda ini kita harapannya, sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat para pemuda ini yang menganggur itu nggak senang Umar itu ya. Gimana gitu? Ya, pokoknya lakukan. Apalagi misalkan syukur-syukur melakukan untuk kebaikan akhiratnya, ya minimal untuk dunia kamu gitu ya. Ini jangan, kalau bahasa kita hokcai gitu kan. Hokcai. Jangan ngelamun gitu ya. Terus hanya menghayal gitu kan, nggak ada kegiatan gitu ya. Ini karakter pemuda Islam tidak seperti itu. Tapi kita harus terus bergerak, mencoba sesuatu yang bermanfaat itu ya, meningkatkan kemampuan dirinya, melatih ya bagaimana otot-ototnya itu otot berbagi gitu ya, otot belajar. Jadi bagaimana kita mengajak kepada para pemuda itu menempa diri dengan sekeras-kerasnya. Karena kalau hari ini tidak keras menempa diri, maka di masa depan itu kehidupan itu jangan sampai keras terhadap diri kita semuanya. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya menuntut ilmu ya luar biasa ya, pengorbanannya luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah ya pengorbanannya luar biasa ketika di dalam menuntut ilmu, semangat ya, baik ulama nasional internasional didatangi ya, dikunjungi oleh siapa? Oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahkan menjual asetnya sekalipun untuk ongkos membiayai perjalanan menuntut ilmunya. Salafus soleh dulu luar biasa. Salafus soleh luar biasa. Sekarang kita jual mobil, beli buku, kayaknya belum pernah dengar saya gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya Kang Eri ya juga pemirsa, Imam Bukhari itu jual rumah untuk ilmu. Ya. Kalau sekarang itu kejadian gitu. Kalau sekarang sekolah tujuannya ingin punya rumah. Punya rumah. Kalau dulu kebalik gitu kan, karena ilmu itu saking berharganya, bermanfaat dibanding apapun sebetulnya. Jadi luar biasa. Untuk pemirsa MHO TV dimanapun berada, saya tekankan sekali lagi untuk siapapun di seluruh Indonesia, mungkin sekarang yang lagi menonton ada pelajar atau mahasiswa atau orang tuanya yang masih punya anak pelajar SMA, aliyah,
mahasiswa juga boleh daftarkan di LC. Jadi LC itu lembaga sosial studi Islam. Jadi kita bisa belajar agama tentang keislaman full dalam 1 tahun, hanya daftar di LC, dan itu tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya Ustaz ya? Gratis full, semuanya gratis karena ini lembaga sosial. Dan insya Allah tenaga pengajar, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya semuanya expert di bidangnya masing-masing. Tadi sebelumnya sudah dibilang, karena dalam Islam itu tidak ada katanya, jadi semuanya lengkap, semuanya jelas gitu kan. Karena kalau misalnya tidak jelas bahaya nantinya, seperti kayak gitu. Jadi silakan daftarkan diri Anda di nomor di bawah ini. Silakan daftarkan Anda nomor di bawah ini, atau nanti bisa hubungi juga ke nomor Ustadz Ugun juga bisa ya Ustadz ya, insya Allah Ustadz Ugun Gunansa juga bisa nanti insya Allah. Ini muridnya atau sahabatnya atau mitra atau yang bergabung ya Ustadz, yang bergabung sudah ada 58.000 orang. Ustadz, ini dari yang bergabung 58.000, maaf nih Ustadz, dari sisi demografi kebanyakan orang mana sih Ustadz? Iya, karena tadi sudah disampaikan ya Kak Eri, kita mayoritas ini adalah Pulau Jawa. Tapi perwakilan dari seluruh kota di Indonesia ini alhamdulillah insya Allah sudah ada. Oh, Masya Allah. Misalkan katakanlah Papua atau misalkan di Sorong gitu kan. Walaupun tidak banyak, perwakilan ada. Perwakilan ada. Ini luar biasa Ustadz. Ini di menit-menit terakhir ya Ustadz, karena nggak terasa Ustadz udah 1 jam saja kita ngobrol-ngobrol. Apa yang bisa disampaikan Ustadz untuk pemirsa MHO atau sahabat LC di seluruh Indonesia yang bisa disampaikan, atau apapun silakan yang bermanfaat, silakan. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat LC yang dimuliakan Allah, sebagai penutup ya, Kang Eri ya. Penutup ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam sebuah kitabnya yaitu Ighasatul Lahfan, beliau menyebutkan ada 2 hal yang bisa menyebabkan seseorang hamba itu tergelincir dari jalan kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang pertama adalah dikarenakan syubhat. Syubhat ini adalah keraguan, kejahilan, ketidaktahuan tentang ajaran-ajaran Islam. Sehingga kemungkinannya di dalam kehidupannya tidak ada panduan ya dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang pertama, dan obatnya adalah al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Di sini adalah ilmu ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini sangat kita butuhkan yang namanya ilmu itu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seorang hamba bisa keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena syahwat. Syahwat itu adalah gejolak jiwanya ya, nafsu syahwatnya, dan ketika tadi tidak dibimbing oleh keilmuan, maka akan menjadi syahwat ataupun nafsu syahwat yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan harapan kita bagaimana syahwat kita ini mendapatkan panduan, mendapatkan payung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari al-yaqin, dari keyakinan tadi, yaitu ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Eri. Saat ini kayaknya udah habis nih waktunya. Insya Allah kita nanti akan bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah bisa menjelaskan LC kembali. Jadi untuk pemirsa MHO TV, demikian bincang dengan Ustadz Ugun Gunansyah. Mudah-mudahan bisa ngasih solusi buat kita semua, bagi siapapun yang sekarang mencari-cari lembaga atau untuk wadah untuk mencari ilmu, tentunya seperti itu. Esok kita akan ketemu dengan pengusaha-pengusaha atau orang-orang atau siapapun yang bisa menginspirasi kita semua. Jadi jangan kemana-mana, besok Ta'aruf You tiap hari akan menghadirkan pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang betul-betul menginspirasi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.